Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang best practice PPL 1 PPG dalam jabatan tahun 2023. Di sini, masalah yang saya angkat adalah motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning pada materi pengukuran mata pelajaran fisika di SMA Negeri 14 Samarinda. Situasi dan latar belakang masalah yang saya ambil adalah minat belajar siswa masih rendah, guru menggunakan model teacher center. Yang kedua, peserta didik beragam sehingga susah diidentifikasi serta menganggap fisika itu susah. Yang kedua, kemampuan literasi dan numerasi rendah. Buku ajar dan literatur masih menggunakan buku paket. Yang kedua, model pembelajaran belum memudahkan siswa menerima konsep. Ketiga, latar belakang masalah yang saya ambil keaktifan siswa dalam pembelajaran masih rendah. Yang mana di sini model yang diterapkan masih konvensional atau teacher center. Yang kedua, guru sulit mendeteksi siswa yang kesulitan belajar. Best practice ini penting dibagikan karena sebagian besar guru mempunyai masalah yang sama sehingga bisa didiskusikan untuk perbaikan mengajar serta dapat memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan model pembelajaran yang inovatif. Tantangan yang saya amati adalah guru mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang kedua, merubah pola pembelajaran. Yang ketiga, manajemen waktu. Yang keempat, peserta didik yang kurang aktif. Yang kelima, menumbuhkan minat belajar peserta didik. Untuk PPL 1 ini yang terlibat dalam praktik ini adalah saya sebagai guru, rekan sejawat, peserta didik, kepala sekolah, guru pamong, dan juga dosen pembimbing. Aksi yang dilakukan adalah yang pertama, langkah yang dilakukan mengeksplorasi alternatif solusi. Yang pertama, dari hasil analisis dan wawancara serta kajian literatur, minat dan belajar siswa masih rendah. Di sini solusinya memberikan metode ceramah lebih interaktif, model pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik cooperative learning di sini yang diambil. Yang ketiga, menerapkan media pembelajaran sebagai penunjang. Yang B, keaktifan siswa dalam pembelajaran masih rendah. Solusinya di sini adalah menerapkan model pembelajaran inovatif cooperative learning. Yang kedua, menggunakan LKPD. Kemampuan literasi dan numerasi masih rendah. Di sini membiasakan peserta didik menganalisis materi dengan konsep numerasi. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Dua, menentukan solusi. Di sini minat belajar rendah, solusinya menggunakan cooperative learning. Kedua, keaktifan siswa rendah, solusi menggunakan metode praktikum dan menggunakan LKPD. Solusi yang ketiga, kemampuan literasi rendah. Solusi membiasakan menganalisis soal. Ketiga, melaksanakan aksi. Perencanaan di sini adalah persiapan modul ajar, rubrik penilaian, LKPD, lembar refleksi. Di sini pelaksanaan aksi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023. Refleksi dan evaluasi yang di sini adalah penggunaan model pembelajaran cooperative learning efektif meningkatkan minat dan keaktifan peserta didik. Yang kedua, waktu yang diperlukan masih kurang maksimal hingga perlu memperbaiki manajemen waktu. Yang ketiga, masalah teknis saat pengambilan video rekaman yang masih kurang maksimal. Yang keempat, penggunaan media yang bervariasi berpengaruh terhadap keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, tidak diperkenankan menggunakan video pembelajaran online. Guru harus kreatif menggunakan video sendiri dan video fenomena. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada PPL 2 adalah menyiapkan mode pembelajaran yang lebih terencana dan terstruktur. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil PPL 1 dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa. Yang ketiga, memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan pada PPL 1 ini sudah dijabarkan pada refleksi di best practice. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.